Oke, salam sepak bola ya. Tidak bahas tentang satu match antara Piala AFF Grup B ya. Malaysia ketemu Indonesia dengan skor 4-1 dan baru kelar juga. Ya, hasil ini membawa Indonesia ini lolos sebagai juara grup di Grup B ya. Dengan Vietnam juga lolos sebagai runner-up setelah mengalahkan Kamboja 4-0. Ya, kan di sini yang kita bahas adalah apakah sudah ada perkembangan ketimbang 3 match sebelumnya. Ya, kalau gue bilang di sini mulai ada peningkatan terutama dari kepercayaan diri ya. Dimana kemarin ketika melawan Vietnam mereka tuh megang bola lebih dari 5 detiknya nggak bisa kan. Nah, cuman di match ini sejak kebobolan 1 gol mereka ini mulai berani keluar ya, tapi nothing tulus, terutama di babak pertama dan babak kedua. Babak pertama setelah gol Malaysia, babak pertama langsung mulai naik. Dan dia, kalau gue bilang, senjata utama Indonesia di match ini adalah kecepatan dari dua sayap kiri kanan. Dan gue lihat banget bahwa di sini Indonesia ini taktiknya Sinteyong ini nggak pakai striker. Jadi istilahnya striker ini adalah cuman yang buka ruang sehingga dua sayap cepat Malaysia ini bisa masuk, dan ini dimanfaatkan benar. Terbukti 2 gol juga dari main sayap, ditambah 2 gol ini dari tambah 1 gol dari set piece, 1 gol dari tendangan yang oke gue bilang. Dan ya, kalau gue bilang di pertandingan ini ya level kualitas pelatihnya beda lah. Dimana si Taeyong ini kan bekas pelatih Piala Dunia ya, kan pelatih Malaysia ini kan ya masih jauh lah levelnya. Nah, cuman di sini apakah sudah siap dengan strategi seperti ini ketika melawan Singapura? Ya, kalau gue bilang masih banyak yang perlu dibenahi, terutama ketika transisi. Dimana di sini kalau gue lihat transisi dari bertahan ke menyerang ini sudah bagus, ada peningkatan. Cuman dari transisi menyerang ke bertahannya ini agak masih kelabakan lah, terutama dari sebelum si Elkan masuk banyak digempur. Nah, banyak digempur inilah yang kalau gue bilang harus diantisipasi, karena lu sebagai tim, sebagai sistem ini, ketika lu menyerang lu nggak bisa meninggalkan hanya 1 orang, 1-2 orang lah minimal, lu harus meninggalkan 3 orang. Nah, di sini kalau gue bilang lu meninggalkan 2 orang ketika melakukan penyerangan, 2 orang defender. Kalau misalkan di sepak bola modern adalah lu meninggalkan 2 orang defender, 1 orang DM. Nah, cuman di match ini hanya meninggalkan 2 orang defender, dan ini kelihatan banget digempur. Nah, cuman beruntung pemain Malaysia nya nggak bagus-bagus amat. Shootingnya pun juga berantakan, terlalu banyak dribbling. Nah, ketika kelawan Singapura, kalau gue bilang yang harus diantisipasi dan ditingkatkan adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Ini yang harus diperbaiki juga. Oke, sekian.